Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Paskah yang ketiga, dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 117 ayat 1 sampai dengan 2. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 56, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 59. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat, tanggal 19 April tahun 2024, tanggal 28 April tahun 2023, tanggal 6 Mei tahun 2022, tanggal 23 April tahun 2021, tanggal 1 Mei tahun 2020, dan tanggal 10 Mei tahun 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 59 hanya ada pada Injil Yohanes dan masih merupakan kelanjutan dari bacaan Injil hari Senin tanggal 5 Mei 2025 hingga Kamis 8 Mei 2025 kemarin. Peristiwa penyaliban Yesus Kristus adalah peristiwa termulia yang pernah diselenggarakan Allah Tritunggal Maha Kudus untuk manusia, guna memenuhi rencananya agar manusia hidup kudus dalam persekutuan dengannya. Begitu juga dengan menerima tubuh dan darah Yesus Kristus, sebagaimana disampaikan dalam bacaan Injil pada hari ini, yang diambil dari Injil Yohanes 6, ayat 52 sampai dengan 59, berarti menerima, mengakui, dan memaknai sengsara Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai silih atas salah dan dosa yang telah kita perbuat selama ini. Karakter orang yang sungguh-sungguh menyantap tubuh dan darah Yesus Kristus adalah setia dalam iman, memiliki harapan,
dan memiliki budaya kasih. Memaknai juga harus nyata dalam tindakan sehari-hari yang dilakukan terus-menerus seumur hidup sebagai pernyataan tobat. Efektivitas tubuh dan darah Yesus Kristus dalam diri kita terletak pada kemauan kita untuk menjadi pewarta kabar baik dan gembira kerajaan Allah dan pelaku kebaikan dan kebenaran sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Ada kalanya kita jatuh kembali ke dalam salah dan dosa yang sama. Namun kita harus terus berusaha kembali untuk bangkit dan datang kepada Allah Tritunggal Maha Kudus guna memohon rahmat pengampunan dan kekuatan agar selalu dapat berjalan dalam pertobatan tersebut. Dari setiap tindakan pertobatan tersebut, maka kita akan mengalami pemurnian dan hidup yang sungguh-sungguh dalam kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemudian pada akhirnya kita akan dibawa selalu dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.